Gimana lagi risih sih? nggak sih tuh dicap artis bisaan, apa maksudnya cewek bisaan lah ya gitu ya. Ini Cewek gampangan lah gitu. pornografi, bukan pornografi, Oh, apa bokep? pornografinya. Ya, artis bokep. Artis cewek bokep lah, cewek bisaan, cewek gampangan. Pada intinya nama itu yang menjadikan saya besar seperti hari ini. Oh, berarti Jadi ya sudah biarin aja. Ya, sosial media lagi banyak yang DM tuh ya, yang enggak ya. Iya, Itunya ngirim foto, dia- mau tidur sama Firly, mau ketemu, mau apa. Ya, pemersatu bangsa namanya juga. Ada artis yang bercentang biru ada. Ada. Orang DPR juga ada. Serius? Orang DPR juga? Waduh, berat nih. Ada bosnya. Diladenin Orang tuh. partai juga banyak. Serius? Lumayan ada nama lagi tuh ya. Seriusan lumayan ada nama. Ya itu partainya lumayan ada nama. Ya udahlah ya. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama saya Ari Pujiwalyo dalam program Bincang PW. Kali ini kita bersama narasumber yang cantik dan juga seksi. Namanya menjadi sorotan di tahun 2023 akhir kalau tidak salah ya, pertengahan sampai akhir, karena sebuah film Sure atau film dewasa yang berjudul Keramat Tunggak. Dia waktu itu bermain sama dengan Melly 3GP dan juga Siske. Dan kali ini kita sambut Firly Virginia. Halo Kakak Firly. Maaf openingnya begitu karena memang faktanya begitu. Tapi ada mau diralat nih. Saya Apa? tidak bermain film dengan Melly ya. Oh iya, enggak maksudnya. Sebelumnya. Oh iya, tapi maksudnya ketiga. Siska, iya. Oh iya, ketika itu rame kan semuanya masuk set, yang kelihatan kan Siskae, Kakak sama Melly 3GP Iya, gitu. Satu rentetan kasusnya. Betul. Kakak Firly, apa kabarnya? Lagi Kabar. makin grogi ini. Aduh, kabarnya kabar baik. Kabar baik pasti ya. Oke, Kakak Firly, waktu itu sempet sorry gue nanya gitu, karena kan kalau nggak salah tahanannya waktu itu ditangguhkan gitu ya. Jadi tahanan kota awalnya waktu pas. Bukan tahanan kota, memang ada penangguhan, Oke. tapi itu fase di Polda aja. Oh, di Setelah Polda. P21 ya kita dibawa ke Pondok Bambu. Oh, oke. Itu berapa bulan di sana tuh, Kak? Berapa bulan ya? Vonis itu 1 tahun, subsidiar 1 bulan. Jadi Oke. 13 bulan lah kurang 13 bulan lebihnya. jalaninnya? 13 bulan. Pur, nggak Ya. ada potongan sama sekali. Karena sempat dibanding dan sempat dikasasi jaksa, jadi tidak bisa sama sekali pengurusan. Oh, jadi udah setahun udah Ya sudah lah ya, diterima saja ya kan. Iya. Kak Firly, sebelum kita masuk menceritakan kehidupan di penjara gitu, gue pengen minta klarifikasinya gitu. Kakak sempat, jadi sempat dengar obrolan kakak di kontennya Judo Twins, di YouTube-nya beberapa media televisi juga yang itu YouTube juga, bilang kakak merasa dijebak gitu dalam permasalahan film Keramat Tunggak oleh rumah produksi Mega Bintang ya. Kelas ini. Kelas Bintang ya. Aduh sedih. Soalnya udah lama jadi gue agak lupa. Benar. Iya. Itu ngerasa dijebaknya gimana Kakak Firly? Sebenarnya udah berapa kali yang ngasih klarifikasi ini, Nah. tapi yang jelas memang dijebaknya karena pertengahan. Jadi kita syuting masih syuting normal nih, keadaannya syuting normal, di pertengahan baru kita tahu. Oh, tapi memang tidak ada asusila. Oke. Jadi memang nggak ada asusila di situ. Semua Jadi, koreo ya? angle kamera sih Oh, gimana angle kamera, ya kan? ya. Itu. Dan Oh. memang salahnya kita tidak tahu kalau pornografi itu mencakup yang namanya suara atau body language Ya, kita ya, itu ya, masuk. ya. Jadi kita kan Oh, nggak tahu oke. yang namanya kita dibilang katanya sudah berbadan hukum bla 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 bla, tahu-taunya ya Oke. masuk bui juga kan. Iya. Tapi itu cuma angle. Itu katanya yang gue sempat dengar gitu dari kakak atau dari siapa gitu, sempat ngomong kayak diperlakukannya itu kayak keji banget, itu kayak dikunciin gitu, nggak boleh kemana-mana, makan udah didanterin gitu, udah stay selama berapa hari di sana syuting Oh, gitu. dipingit kali ya. Enggak gitu. Enggak, kayak gitu ya? Enggak, Oke. kita memang ya pada dasarnya kayak syuting biasa, cuman memang abnormal aja gitu. Abnormalnya gimana selain adegan ya, selain adegan? Makan memang sudah disediakan, tapi terkadang kalau kita sudah terlalu malam, saya bisa jadi tuh juru masak dadakan. Oh. Ya saling bantu aja sih, maksudnya kasihan juga kru yang lain juga kan pada Oke, mau makan apa, oke, dan oke. memang cuma di situ ada bahan pokok, ya udah kita kerjain aja. Oh. Saling bantu aja sih sebenarnya. Tapi awal pas waktu itu terlibat memang taunya itu film biasa aja gitu. Karena bilangnya series.
Oh, series. Jadi nggak tahu kalau memang bilang 18 plus ya, kita tahu 18 plus di OTV lain pun sama ya kan. Yeah. Ada yang seperti kita juga loh sebenarnya. Cuman ya memang kita agak lebih vulgar lah. Iya. gitu. Editingnya agak kurang memilah ya. Oke. Bukan itu yang dicari ya. Salah ya. Aduh, kalau itu naiknya di OTT yang mainstream sih memang dicari banget kali ya. Cuman kan ayo sudahlah. Terus ini jadi rame gitu kan. Sutradaranya ditangkap, produsernya ditangkap, sampai akhirnya pemain-pemainnya pun dipanggil gitu buat diperiksa. Keluarga seperti apa pas tahu ini jadi rame tuh Kak Firly? Keluarga di Bandung ya? Keluarga di Bandung ya, betul. Keluarga seperti apa Kak Firly? Gimana ya? Awalnya belum pada tahu karena belum rame begitu pemanggilan Polda Metro Jaya. Dan tiba-tiba marak nama Firly di mana-mana. Mamaku baru tahu. Gitu. Terus ya mau gimana lagi ya? Mama bilang ya udah sabar aja. Lanjutin aja prosesnya, ikutin aja prosesnya, nggak usah gimana-gimana, ikutin aja. Pasti ditanya dulu dong, ini bener apa enggak gitu? Enggak. Kebetulan mamaku awam, sangat awam dengan begitu-gitu. Dia taunya aku main film dan pemotretan, jadi dia nggak mikir yang gimana-gimana. Oh, oke. Ya udah tahu anak bandel, udah dah gitu kan. Tahu anaknya bandel kan, aja ya. Iya. Terus gimana cara buat Kak Firly buat meyakinkan keluarga bahwa ya udah ini aku dijebak gitu kan, seperti yang Kak Firly bilang gitu kan? Keluarga tuh tahu aku tuh tulang punggung keluarga. Jadi mama berpikirannya oh ya udah nih memang kerja buat biaya hidup keluarga kan memang banyak keluarga, ya gitu. Kerja, ya? Tapi nggak tahu bakal sampai kejerumus begini. Gitu. Oke, terus dihadapi lah sampai akhirnya masuk ke dalam penjara. Seperti apa Kak Firly kehidupannya di dalam penjara? Seru sekali. Seru sekali. Itu sebenarnya pertanyaan yang nggak pernah mau gue jawab sih, tapi ya udah. Amit beneran. Amit kenapa tuh Kak? Berasa lah ya kalau kita di luar gitu harus pada bersyukur loh sebenarnya. Kita makan hidup tuh harus pada bersyukur ya. Jangan mau di penjara amit tau nggak? Ya kan? Kita dikasih makan nasi cadong. Iya nasi cadong, nasi sama tempe. Nggak selalu tempe ya, mohon maaf. Terus diingatkan tidak selalu tempe, tahu tidak. Layak lah 4 saat 5 sempurna. Betul. Ya kan? Tapi kalau tiap hari 1 tahun makan gitu bosen Mak. Oh iya. Ya kan tiap hari ngeliatnya sayur, dikasih daging ada, ikan ada, ya lengkap lah. Tapi ya lama-lama tiap hari makan dengan menu yang sama meskipun diganti, tapi bosen juga. Gitu. Selain makanan mungkin titik wahnya seperti apa? Nggak ada titik. Banyak kegiatan yang bagus sih, maksudnya kayak di sana ada diajarin rajut, diajarin mutek. Banyak sih kegiatannya. Yang Kakak lakuin ngapain aja tuh? Jadi rebahan asal enggak. Belajar sih dikitnya, belajar mutek. Nyalon gitu kan ada salah. Nyalon jarang sih, aku jarang nyalon. Di sana kegiatan paling ikutan kayak kegiatan olahraga. Zumba gitu dong. Gitu aja udah. Sisanya jadi anak warawiri, beleweran. Nongkrong sana nongkrong sini. Betul, bergaul yang banyak. Kita kan ternyata ya saya baru tahu nih. Kalau di penjara itu tidak selalu semua orang yang salah. Bahkan ada yang nenek-nenek di sana masuk gitu. Aku tuh nanya kasusnya apa? Kasusnya nyuri di Ramayana. Oh iya. Itu tuh sedih loh 1 tahun 4 bulan kanaknya. Terus aku bilang kok bisa? Jadi dia itu ngambil barang itu untuk sekolahin cucunya. Sakit loh rasanya, kayaknya kok miris banget Indonesia ya, segitunya banget gitu. Tapi barangnya dikembaliin tuh ke sana. Dikembaliin dan cuma 200.000 kerugian ya sebenarnya. Sakit banget gak sih? Aku kayaknya aduh gimana kalau orang tua atau keluarga kita kayak begitu, masa nggak ada sih sekitar yang mau nolong gitu aja. Selain itu kehidupannya di dalam nongkrong sama artis-artis juga nggak sih? Kan artis banyak ya yang ketangkap. Artis mana nih, mohon maaf nih? Ya siapa sebutin kebetulan aja. Saya satu blok kemarin sama Nikita Mirzani. Waduh. Berapa lama itu sama Nikita? Dia baru dia kan Maret ya? Dia masuk, aku udah mau pulang. Jadi nggak begitu. Kan dia di Mapenali ya. Jadi nggak begitu. Cuma pas dia masuk blok aku udah keburu pulang. Oh. Gitu. Iya.
bikin gaduh dong tuh ya satu blok. Wah, Zani. Tapi memang dia baik loh. Aslinya dia baik kok. Aslinya baik. Aslinya baik. Benar. Jadi kalau kata orang hura-hara enggak juga sih. Baik kok dia. Dia baik. Kalau disinggung parah baru. Ya jangan disinggung lah ya kan. Terus apa ya, kayak di penjara banyak hal yang dilakuin kan, nongkrong sana nongkrong sini gitu. Melihat tadi salah satunya nenek-nenek. Ada lagi nggak sih kayak melihat contoh-contoh kasus lain yang bikin hati getar gitu kan? Ada yang hamil, ada yang punya anak di sana. Yang paling sedih itu kesalahan ibunya, kenapa anaknya mesti di dalam. Itu yang sangat disayangkan sih gitu. Nggak bisa dikeluarin tuh? Sebenarnya bisa, mungkin nggak tahu ya pengurusan apa gimana, aku juga nggak ngerti. Tapi yang nas aja gitu ngeliat itu tuh nggak salah anaknya, yang salah tuh ibunya. Kenapa mesti anaknya ikutan masuk gitu loh? Nah itu masuknya gara-gara apa tuh dia? Kasus banyak sih, ada yang kasus narkoba, kasus penggelapan gitu. Nggak bisa dikeluarin tuh anaknya? Sebenarnya bisa dikeluarin kalau ada beberapa yang memang dikeluarkan. Mungkin ada yang keluarganya nggak bisa nampung juga anaknya kan, jadi di situ. Tapi ya sedih aja gitu. Ada yang lahirin di situ. Udah deh. Pengalaman berharga ya, cukup sekali seumur hidup guys. Iya. Berarti semakin berwarna berarti ya kehidupannya di dalam ya. Untuk Kak Firly sendiri ya. Iya. Tapi Kak Firly apa ya, 1 tahun 1 tahun 1 bulan atau 13 bulan gitu, apa yang pelajaran apa yang didapetin dari proses perjalanan Kak Firly gitu kan? Dari main film Ramah Tunggak nih sama Kelas Bintang, masuk ke tahanan polisi, peradilan, masuk penjara setahun 1 bulan gitu, seperti apa Kak? Pelajaran apa yang didapetin gitu? Lebih sabar dan lebih ikhlas sih jatuhnya ya. Karena ternyata perjalanan orang belum masuk penjara belum hidup kayaknya. Belum hidup. Iya benar kan, kita masih mungkin kalau di luar sebelum kena masa ini pasti masih aur-auran gitu loh. Masih yang gimana gua lah gitu kan. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih berhati-hati gitu loh. Lebih banyak waspada sama segala hal. Sebelum memasuki proses ke depan mau ngapain? Sebelum di Kelas Bintang tuh Kakak ngapain aja sih kalau kita boleh tahu nih? Kan banyak nih yang nggak tahu nih ya kan, orang pasti kalau wawancara TV gimana terlibat di Kelas Bintang gini, tapi kan nggak tahu kehidupan dia sebelumnya seperti apa. Ini pertanyaan wah. Biasanya nggak ada yang nanya gini kan. Kehidupannya sebelumnya tuh 2012 sudah menjadi model. Oke. Tapi zaman sekolah juga udah jadi model juga. Kelahiran tahun berapa? 91. Aduh sama banget lagi. Gua kreatif KTP gua entar. Temennya gitu. Gua liatin gitu 91. Oke. 2012 itu sudah masuk terjun di model sampai 2017 sempat menikah terus gagal. Rumah tangganya ambruk, tangganya diambil orang kan. 2020 cerai kan. 2021 awal mulai foto lagi di 2020 berapa ya, 22 Desember terakhir itu baru main film. Oke. Gue sempat lihat tuh foto-fotonya dia yang jadi model foto ya. Soalnya yang di taggingnya belum dihapus, jadi gue sempat melihat. Ya, kebetulan saya sempat ada di majalah populer. Nah, tahun 2000. Tapi nggak masuk manajemennya. Nggak ikut, kan dia sempat ada ajang event. Oh iya nggak. Kalau buat itu nggak, karena aku langsung masuk ke jadi angelsnya ya, kalau disebutnya. Jadi masuk langsung ke majalahnya 8 halaman kalau nggak salah. Kalau buat aja? Ya 1 edisi. 2014 Januari 2014 itu. Oke. Nah, berarti dari 2012 sampai 2022 tuh ya, jadi model foto. Masih jadi model foto. Model foto. Hanya model foto aja. Ya. Serius? Ya. Oke. Jadi ikut main film itu sesudah di Kelas Bintang, baru ikutan coba-coba ikut yang lain, FTV, ikutan layar lebar, ikutan series di OTV lain. Itu pas habis dari Kelas Bintang. Habis dari Kelas Bintang? Iya. Sempet kan Kelas Bintang tuh nggak berapa lama ya, terus aku minta keluar. Itu 2022 kan Kelas Bintang kan tuh? 2022 2023. Iya. Nah, kenapa melakukannya baru setelah dari Kelas Bintangnya? Sebelumnya terlalu asik kah? Dibilang asik apa lebih ke duitnya sih yang gue lihat. Maksudnya sekarang gini, setiap harinya pasti ada masuk dari Kelas Bintang. Hitunglah karena aku syuting itu
hari gitu. Iya. Satu judul itu bisa 3-4 hari. Oke, berapa tuh budgetnya? 2 juta 2 juta satu judul. satu hari. Satu hari setelah syuting. Iya, jadi dibayar setelah, tapi sayangnya dibayar itu tidak langsung, jadi diuntut-untut nih, panjang nih. Berarti kan aku mesti punya kepan nih. Nah itu diminta dari situ. Jadi terus oke nih mau gua kasih semua, tapi lu syuting lagi ya, syuting lagi. Itulah jadi secara tidak langsung terkait. Iya kan, gitu. Iya. Tapi memang nggak ada lisan, kontrak. Nggak ada kontrak. Iya memang caranya kayak gitu, betul. Pintar lah challenge-nya dia. Iya betul. Terus selama 10 tahun ya kalau bisa kita bicara gitu jadi model video, model foto, apa sih menariknya Kak Firly sampai akhirnya bertahan gitu 10 tahun? Aku tuh kalau kerja tuh kerja ya kerja aja udah gitu. Yang penting ada job ya udah kerjain gitu, nggak yang seneng nggak sih di fashion enggak. Kerjain aja. Apapun itu kerjaan aku kerjain. Sampai akhirnya nggak mau mencoba hal baru gitu, betah di situ stuck aja karena memang kalau memang nggak mau ya memang berapa bulan tuh ngilang dulu. Nanti tiba-tiba jebret banyak lagi nih yang nyari. Bahkan sampai sekarang nih detik ini nih kemarin aku baru pulang banyak yang nanyain. Pilih mau foto lagi dan mohon maaf aku udah nggak terima foto. Buat foto yang vulgar. Oh, tapi memang dari 2012 itu emang tawaran ada foto buat vulgar kan? Iya, foto vulgar. Kenapa mau Kak waktu itu? Kan maksudnya masih baru lulus sekolah lah ya. Baru lagi kuliah lah, tahun segitu tuh gue lagi kuliah tuh. Lagi kuliah, lagi badung-badungnya gitu kan, banyak banget nih aspek pekerjaan. Kenapa menerimanya itu? Aku dari Bandung ke Jakarta itu kabur. Enggak kabur. Jangan serius banget ya. Ya kalau kabur juga nggak apa-apa. Nanti loh. Dasar memang cewek matre ya, gue cari duit lah benar nggak? Ya. Di Jakarta ngekos itu cuma 2 minggu, 2 minggunya lagi pulang ke Bandung. 2 minggu Jakarta, 2 minggu Bandung. Dapatlah kerjaan pemotretan. Awal pemotretannya itu adalah pemotretan fashion. Oke. Sporty. Sporty. Awalnya. Yeah. Kok fee-nya kecil ya? Buat bayar kos aja nggak cukup. Kos di Jakarta berapa sekarang? Coba tanya sama netizen. 2012 dong, tanyanya 2012. Coba netizen, kosan 2012. Zamannya itu berapa? Masih ada lah 600-700 lah ya. Kata siapa? Udah 1,5 juta. Di mana dulu tinggalnya? Dulu di mana emang? Kan Jakarta Selatan. Jakarta Timur banyak tuh yang gope kalau nggak salah. Nggak tahu Jakarta Timur kan, kebetulan nggak tahu nih. Jakarta Selatan 1,5 juta. Itu sudah AC ya, udah gede enggak, ya? belum. Jadi AC? 2 juta baru pakai AC. Oke lah, anggap plus gitu ya, cari. Itu khusus sekali makanya mahal tuh, maksudnya cewek aja kosan. Ya betul. Kalau campur mah nggak segitu. Ya memang kosannya perempuan semua, tapi nggak tahu kalau isinya ani-ani ya Wak. Ya kan nggak tahu juga. Agak lebih mahal soalnya ya kan. Isinya kan potongannya rambut cepak kan kita. Bisa jadi. Bayarlah 500.000 nih, nggak cukup dong buat makan, buat apa ya kan. Akhirnya belum lagi ngasih mamaku. Pikir, nah adalah penawaran, dia bilang, Fir foto yuk, foto bikini, foto nude. Terus aku nanya fee-nya berapa? Fee-nya 2 kali lipat lebih besar. Dari yang ini nih, yang fashion. Dari yang fashion ini. Oke. Gimana orang nggak ngambil? Aman kok Fir, nggak bakal kesebar. Bla 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 bla. Oke, kita coba lah. Udah lama nih nyoba, berapa bulan? Tep, kesebar. Wur. Nah kan. Assalamualaikum. Kabur dulu. Nggak kabur juga. Langsung udah. Dalam pemikiran aku, orang hanya bisa lihat aku tapi tidak bisa menyentuh. Jadi pemikirannya sih sebenarnya ke situ. Tapi ada namanya juga nggak ditulis gitu itu namanya, misalnya ini model kita ini. Bisa request sih sebenarnya itu mau. Oh ya. Sempat aku ganti nama dengan nama lain. Apa tuh? Feli. Ya. Sempat nama lain. Lama-lama orang transfer ke ATM ketahuan, ketahuan dong namanya siapa? Namanya kok Firly. Ya. Gimana? Oke. Ya kan? Ya sudahlah. Dan nama itu sekarang yang dibawa jadi Firly Virginia. Jadi nggak bisa pakai nama palsu. Betul. Sampai sekarang. Jadi pas kemarin ketemu di Polda, kok namanya Firly Virginia? Kenapa nggak pakai inisial? Orang udah pada tahu. Ya udahlah, gimana lagi? Gitu. Akhirnya jalan terus ya. Jalan terus sekarang. Dapat banyak hal yang aneh-aneh gitu, ulah-ulah fotografi. Banyak. Ya gua gini-gini juga banyak lah wawasannya. Iya benar. Aduh, bahkan di Instagram aja ada orang yang fotoin itunya lah. Serius? Iya.
Waktu itu kita bicara Gue bongkar nih netizen nih. Ayo lu siapa yang ngirimin gue DM begitu. sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, yang sekarang nanti dulu kita bicara yang dulu nih. Yang dulu seperti apa tuh ulah modus-modusnya fotografer gimana tuh? Ada yang setelah foto itu ada yang ngajakin, Fir bisa all in nggak? All in itu apa ya? Emang lu kata main judi ya? Tuh. All in bisa nggak? All in apa ya? BO gini-gini. Yeah. Enggak. Oke. Sebenarnya kalau aku mau kayak gitu udah kayak Eli ya. Gitu loh, nggak akan mikir gue ngapain main film bayar 2 juta mau diterima. Jadi simpanan atau jadi ani-ani kayaknya duitnya lebih banyak ya kan? Apalagi zaman sekarang ya kan? Cuman kayaknya enggak deh, gue pengen penyakit juga. Oh, penyakit ya mikirinnya ya. Penyakit dan ternyata salah juga, punya pacar juga sama aja. Rusak hidup saya. Iya. Ya udahlah, jadiin pelajaran Tapi aja. itu sikap loh. Apa nggak mikirinnya soal duit tapi mikirin soal takut sama penyakit. Iya, itu betul. sikap loh beneran loh. Kalau Iya. mikirin duit bisa berubah kadang. Ketemu sama om-om yang nggak berseri gitu, uangnya bisa berubah loh mikirin di saat kondisi dia lagi terpuruk gitu kan. Tapi kalau bicara soal penyakit ini udah nggak bisa Iyalah, digoyang. karena kan sekarang banyak yang 3 huruf ya. Iya betul. Betul nggak? Jadi agak riskan aja. Apalagi kemarin sempat di Pondok Bambu dapat pelajaran juga tuh Oke. dari kesehatan bahwa tingkat 3 huruf di Indonesia itu cukup besar. Tapi ada Jadi pengecekan agak- nggak waktu di sana? Ada. Gue nggak mau ngomongin orang lain, tapi lu ngecek juga nggak kak? Semua yang begitu masuk Oke. itu dicek. Lu sendiri hasilnya aman, masih aman? Aman. Masih aman ya? Aman. Alhamdulillah. Tapi sempat sakit yang lain. Oh, sakit apa tuh? Dibilangnya sih sakit TB ya, tapi di pengobatan selama 9 bulan 6 bulan apa 9 bulan akhirnya dicek lagi sudah nggak ada. Mungkin memang gaya hidup di sana ya, kita kan nggak minum rokok bareng gitu kok. Jadi ya sudahlah, nikmati saja dan jadi isolasi sendiri, kamar saya sendiri ya. Oke, Tidak ada balik. teman. Balik di zaman 2012 sampai 2022. 10 tahun bertahan jadi model foto gitu, foto tanda kutip lah ya, foto sure gitu kan. Terus sempat menerima bayaran tertinggi berapa kan? Paling rendah berapa? Paling rendah foto itu 1,5 juta ya. Ya, Paling rendah. lumayan buat bayar satu Ya. bulan kosan ya. Paling tingginya 25 juta. 25 juta. Oke, itu foto doang. Foto doang. Produk. Enggak. Foto sih bener-bener kalau foto produk itu kebetulan sempat di angka 50, tapi itu khusus sex toy. Oke, sempat. Sempat Oh, oke. sempat yang angka segitu. Ya. Nah, itu yang 25 25 itu kalender apa? kalender murah gila, cuma dikasih goceng. Seriusan? Bener. Kalender cuma Aduh. dikasih 5 juta. Apa TTS buat foto TTS kan ini? Pernah kayak tete. Ya itu itu berarti dari fotografer langsung atau gimana? Sempet tanya nggak sih? Ada yang memang fotografer itu kalau itu sempat hobi ya. Kalau hobi itu berani bayar mahal loh. Dia buat model baru kasih kisi-kisi. Cari fotografer yang hobi ya. Kalau dia hobinya udah mahal, duitnya banyak. aduh. Oke, terus sampai akhirnya menikah Menikah 2017 ya di Bandung, di Jakarta. di Jakarta. Oke, 3 tahun tuh ya, cuma 3 tahun ya. 3 Sampai tahun. 2020. Seperti apa tuh kak kehidupannya gitu kak? Pernikahannya berjalan tidak baik-baik saja. Ya di akhir kan. Ya namanya gimana ya, sempet hamil duluan sih aku. Terus Oke. gitu anaknya nggak ada, jadi Anaknya nggak ada. nggak ada, anaknya nggak ada. Meninggal. 7 bulan nggak ada, jadi aku nggak punya anak. Oh, sorry. Maksudnya Hilang. kok ngilang? Aku juga nggak ngerti sih, tapi kalau dibilang katanya dalam medis itu katanya hamil anggur. Cuma Oke. dalam berapa bulan dicek itu ada. Jadi Gitu ambil loh. duluan, nikah. Iya, Nikah. nikah. Pas sudah masuk kandungan 7 bulan hilang. Ya 7 bulan hilang. Hilang. Terus keluarga suami gimana Aku cuma itu? mau kejidat doang. Keluarga Aku suami dari gimana itu? sebenarnya aku dari awal tuh udah bilang loh, sebenarnya tidak mau dinikahkan, cukup Oke. tanggung jawab dengan ada perut aja. Tapi dari keluarganya enggak, gue mau tanggung jawab gini-gini. Ya sudahlah, Oke. silakan tanggung jawab. Tentunya memang Tuhan berkehendak lain ya Kenapa kan. lu nggak mau dinikahin? Kayaknya gue
nggak tahu ya, lebih tidak percaya dengan status. Oh. Mungkin karena keluarga juga Broken. ya, jadi udahlah status buat apa sih, yang penting tanggung jawab aja sama anak lah. Oke. Dan aku tuh nggak mau yang terikat gitu loh orang. Oke. Gue masih mau bebas nih, gue masih bisa mau ngapain aja terserah gitu loh. Tuh banyak kan mamaku aja ngurus aku aja dari kecil sendiri gitu. Jadi ya buat apa gitu loh. Aku pasti bisa lah kayak mamaku, masa iya nggak bisa, benar nggak? Oke. Gitu. Tapi nikahin. Terus masuk usia kandungan 7 bulan hilang tuh. Keluarganya suami gimana tuh? Sama suami gimana tuh? Ya, gimana ya? Ya udahlah ya. Lu ngejebak gue lu ya gitu ya? Enggak juga sih, karena yang menyaksikan sendiri, karena aku tinggal sama keluarganya dia, bukan keluarga mamaku. Mamaku kan di Bandung nih. Keluarga yang dia tahu seperti apa, keadaannya seperti apa, ya sudah. Gitu. Dan cerainya pun baik-baik. Cerai baik-baik. Baik-baik. Jadi sampai sekarang masih komunikasi. Ada masalah? Masalah pasti adalah, cuma masalah apanya ya gitulah. Kan nggak mungkin di-publish ya, Wak. Betul. Berarti setelah itu balik lagi foto tuh. Balik lagi foto, nggak lama foto Covid. Ya. Nah, Covid saya mati lampu. Kalau bahasa di penjara tuh mati lampu. Nasar lah ya. Mati lampu. Dapatlah tawaran kelas bintang itu, masuklah Pak Eko, ya kan? Masuk kelas bintang, cet bebas lah nih. Tanggal berapa waktu itu bebas ya? Tanggal 20 Maret. Juni. Iya, 20 baru Juni. keluar. Baru keluar. Itu semuanya tuh serentetan. Sebenarnya 12 SPK itu ada yang nggak keluar, tapi saya tidak bisa sebutkan siapa ya. Dari 12 SPK itu ada 2 yang kasasinya naik. Oh, keputusannya naik. Oh, oke. Karena kan di split berkasnya, dari 12 SPK di split berkas. Nah, ternyata dari 12 berapa berkas itu memang ada yang keputusannya naik. Jadi 1 tahun 6 bulan plus subsidi 2 bulan. Oh, berarti ada beberapa case yang putusan nggak dibanding gitu ya, putusan toh segitu. Bandingnya sama, kasasinya naik. Oh, bandingnya sama. Banding ditolak nih, kasasi. Kalau aku kan banding tolak, kasasi ditolak. Kalau itu banding ditolak, kasasinya naik. Berarti banding si kasasinya dari jaksa naik dia. Berarti gitu. Pure semuanya bareng tuh sama Siskay sama Meli. Juni keluar. Siskay enggak, kebetulan Siskay itu pada saat di Polda 4 bulan dia sudah ditahan di Polda dulu. Sedangkan kita kan penangguhan. Oh iya. Dia ditahan dulu, makanya Siskay itu pulang di bulan Februari. Oh iya. Oke. Nah, setelah ini mau ngapain nih, Kak? Kalau kita boleh tahu nih. Kepo ya. Pas keluar ketemu keluarga dulu nggak? Pulang dulu nggak sih ke Bandung? Ya langsung keman dulu. Enggak, kebetulan mamaku di Jakarta. Oh, dari Jakarta. Karena selama 1 tahun itu ya mama ngurusin aku kan. Gimana ceritanya aku di dalam nggak dibesukin, apa sedih tahu nggak dibesukin itu. Sama keluarga. Aduh. Ya kan. Jadi ya bersyukur masih ada yang ngurusin lah ya kan. Seenggaknya gitu. Di planning ke depan ya. Kita harus planning ke depan nih. Planning ke depannya itu bakal ada gebrakan sesuatu apa ya? Ada apa tuh? Rencananya sih lagi menata hidup baru. Oke. Dengan Mulai dari manajemen nol ya? dengan manajemen yang baru, arahnya namanya sih mau jadi disc jockey ya. Jadi DJ ya? Ya, betul. Gak balik lagi ke model foto nude. Nyut-nyutan itu. Bukan nude ya, tapi nyut-nyutan ya. Soalnya yang ngelihat nyut-nyutan. Kalau yang foto mah kan biasa aja. Udahlah ya kan cukup modelnya. aur-aura. Cukup aur-auranya ya. Tahu diri aja, sekarang banyak yang baru kan, biarin yang baru aja yang berkarya. Iya. Udah 34 loh. Emang masih laku. Ternyata masih, Wem. Oh, udah tes ombak dia loh. Udah dites dulu, say. Oke. Udah aku tes dulu. Jadi ternyata kan aku bilang pulang kemarin masih ada yang nanya, Firly masih bisa foto, mohon maaf udah nggak bisa. Karena sekarang sudah ada penataan yang baru. Jadi maunya jadi apa? Ya mungkin bakal ada karya-karya yang lain kan. Yang pastinya sekarang sih jadi DJ aja dulu gitu. Bebas main sosial media lagi. Banyak yang DM tuh ya, yang enggak ya. Apa aja tuh? Tadi kan dibilangin ngirimin foto. Iya, ngirimin foto, mau tidur sama Firly, mau ketemu, mau apa. Ya, pemersatu bangsa namanya juga. Ada artis yang centang biru ada? Ada.
bahkan orang DPR juga ada. Serius? Orang DPR juga? Waduh, berarti. Ada posisinya. Orang tuh. partai juga banyak. Serius? Diladenin tuh. Udah tahu kita blokir aja ya. Ngeri nanti ke kasus korupsi kena gila. TPPU lagi, aduh minimal 10 tahun. Serius di blok. Itu orang langsung. DPR dan orang partai ya, itu aku langsung ngeliat karena ya pas aku buka unggahannya kan, oh my god gitu. Aduh, ya lumayan ada nama lagi tuh ya. Seriusan lumayan ada nama. Ya itu partainya lumayan ada nama, ya udahlah ya. Aduh. Gimana lagi ya kan? Iya, yang sama wajar sih. Politiknya di blok, sama artis enggak ya? Kalau artis enggak sih? Nggak. Buat cari gimmick-gimmick boleh kali. Aduh. Ya. Boleh enggak sih? Boleh kan? Iya, siapa tahu ya kan kita kan ada tahu. Ditanggapin tuh yang artis tuh. Ngasih tanggapin tapi kadang juga enggak. Ya, tergantung. Chat aja. Apa sampai DM-an aja, cuman enggak aku kasih nomor handphone. Oh. Buat apa DM-an aja sih? Nomor handphonenya udah kan DM-an aja gitu. Kan kalau mau video call bisa lewat Instagram ya? Iya kebetulan Instagram sih nggak bisa video call. Sengaja aku setting. Jadi nggak repot. Iya. Oke. Merubah image juga kah dari yang sebelumnya posting foto Instagram tuh yang seksi-seksi kan? Iya. Kayaknya sekarang lebih tertutup gitu. Lebih colorful dan tertutup ya. Kalau dulu kan ya udah. Amburadul ya. Jadi kalau ditanya postingan-postingan itu sudah tertutup semenjak kasus beredar. Ya. Postingan sudah saya sudah saya rapikan. Hapusin tuh. Ya, sudah saya rapikan. Nah, kenapa yang di-tag nggak dihapus? Yang tag biarin aja. Gimana lagi ya kan? Di-tag sama orang kan masa iya biarin ya kan aja. Bisa dihapus. Ya udah biarin lah itu sudah, nanti juga dirubah. Sudah terjadi bagaimana lagi ya kan? Iya. Nanti kita akan rapihkan sebisa mungkin, dirapihkan lagi nya, konten-kontennya dirapihin lagi. Ini kan kalau jejak digital itu sudah tidak bisa hilang ya, biarkan saja buat kenang-kenangannya kan. Tapi kenapa jadi DJ Kak? Kan tadi bilang setelah ini mau jadi DJ. Kebetulan aku juga suka musik sih. Kayaknya lebih kesana aja gitu. Lebih kesana. Kenapa nggak jadi penyanyinya? Kenapa DJ gitu kan? Aduh, jangan deh. DJ cewek, ya gue nggak bisa bilang image-nya baik gitu, tapi kebanyakan yang udah kan miring-miring juga ya, gitu image-nya. Kan kembali ke yang melihat, betul. Kembali ke mata yang melihat gitu. Maksudnya sekarang ini artis memang ada semuanya benar, nggak ada juga lah. Politik kadang benar semua, nggak ada juga lah. Orang bener aja belum tentu bener banget kok. Sekarang kembali ke ininya aja, kembali yang ngelihatnya aja, cerminan dari orangnya aja gimana. Kalau dasarnya ngelihat jelek ya kan jelek terus gitu. Kalau ngelihat orangnya berubah ya akan berubah, gitu aja. Mantap. Kembali ke orang-orangnya aja. Berarti santai aja lah ya. Ya kita mah ya sudah lah ya, sudah menikmati 34 tahun hidup. Gurunya siapa tuh jadi DJ tuh? Siapa ya? Tahu gue sih kayak siapa ya? Abal tuh salah satu DJ, salah satu guru DJ untuk artis-artis tuh, Denny Abal. Sebenarnya masih mencari yang pas ya Pak, karena dari beberapa DJ mungkin tergantung sama bapak saya. Abang saya DJ. Dia mau jadi guru tuh, dia katanya mencari murid. Tapi syaratnya harus nggak kenal sama Firly. Nggak kenal. Aku kalau misalkan DJ-nya kenal sama Firly takut diculik. Udah punya istri, abang saya aja kalau mau. Aman jadinya aman. Aduh, kebetulan abang saya gabung sama PDJI kalau nggak salah ya. Dulu ya, jadi aman lah. Sertifikasinya ada. Saya ini DJ mau apa lagi Kak Firly? Ya, mau apa lagi ya? Bikin yang apa ya? Masih konten jalan. Instagram sama YouTube masih. YouTube masih jalan ya? Masih lagi mau bikin gebrakan baru aja ya. Gebrakan barunya apa di situ? Ada deh, ntar aja lihat sendiri ya kan. Masih dikasih tahu mau ubah. Pasti itu sih. Ini kan nggak mungkin aur-auran lagi kan.
Udah deh cukup. Oh deh. dulu kan aura-auran. Wah banget. Sekarang pembantu seksi ya. Pakai daster tapi kancingnya buka 3 gitu. Sama aja dong. Nggak semawur banget. Oh, Tapi iya. ya masih seperti Firly aja, masih seperti Firly aja udah gitu. Oke. Ya. Mungkin apa ya? Orang tua mungkin semakin protektif kah setelah kasus kemarin untuk ke depan ya. Jadi sekarang Kalau itu ya. hidup sama nyokap aja nih sekarang. Sama nyokap. Seperti apa nyokap? Seprotektif apa nyokap kalau Mulai tidak boleh jalan sendiri. Kalau misalkan keluar kayak misalkan pergi nih sama teman, dia mesti tahu temennya siapa, terus kemana. Dan itu kalau kita misalkan aku nih sama temen cewekku nih ada nginep nih, pasti tanyain, diteleponin terus gitu loh. Jadi lebih berhati-hati mungkin ya, takut anaknya kejadian pulang. Ya. Itulah ketakutan seorang ibu. Karena dia tahu. Karena dia tahu teman juga bisa jahat. Tapi doa ibu itu paling manjur. Betul. Betul. Apa yang manjur dalam kurun waktu terdekat gitu kan, setelah bebas kan didoain tuh pasti sama orang tua. Manjurnya udah terbukti belum? Udah. Apa Banyak terbukti. Apa tuh? Dari kasus ya. Nih awalnya dari kasus nih, mamaku minta vonis ringan. Oke. Minta cepat pulang. Iya. Yang lain, makanya aku lihat ada yang lain kasasinya naik, aku enggak. Segitu aku paling parah sebenarnya waktu di BAP itu. Film aku paling banyak. Film aku paling banyak. Iya, soalnya yang ngejual mukanya dia doang daripada yang lain. Ya aku bukannya ngejelekin ya. Yang paling ancur-ancuran aku. Iya. Sudah ancur-ancuran. Gua sempat ngelihat beberapa sepintas film-film judul yang lain ya. Kalau ditanya sudah terjun payung, bukan terjun payung lagi, terjun bebas. Berarti paling banyak tuh di kelas bintang Kak Firly. Iya. Berapa judul? Banyak aja. Lebih dari 15. Banyak aja pokoknya. Serius? Banyak aja. Lebih dari 15. Banyak aja pokoknya. Enggak beneran. Iya, lebih dari 15. Oke. Kalau 10 kan itu adalah batas yang umum ya. Lebih ini kita 15 berarti ya banyak berarti. Banyak aja. Pokoknya intinya aku bilang banyak aja gitu. Udah terjun bebas pokoknya udah ya sekarang jadi pribadi yang lebih baik lah. Selektif berarti ya, semakin selektif menerima kerjaan ya. Betul. Pelajaran kalimat yang bisa mungkin memberikan motivasi buat penonton podcast ini apa sih Kak? Kalau gue sih menilai dia bandel boleh tapi kena penyakit jangan deh gitu. Betul. Iya, kalau bicara uang itu semua adalah kebutuhan semua orang gitu kan. Tergantung kita ngejalaninnya aja gitu seperti apa. Kalau misalkan dibilang materi karena memang kebutuhannya dia banyak gitu kan. Tapi kalau bicara udah takut sama penyakit itu udah prinsip itu nggak bisa digoyang itu. Intinya uang itu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh uang. Nah, betul kan? Yang penting jangan kena penyakit gitu ya. Betul. Ingat. 3 huruf itu menyebar di mana-mana. Iya. Ya kan? Hati-hati yang jajan ya. Yang suka jajan hati-hati ya. Tapi masih komunikasi nggak sih sama Siskae sama Meli? Atau memang kalian udah deket gitu pas lagi ada di kelas bintang? Di kelas bintang tuh enggak deket juga, biasa aja sih. Kayak waktu pas ya pada masing-masing ya. Kalau memang harus syuting ya dapat ininya aja. Kalau misalnya pas harus syuting bareng ya syuting bareng, chemistry-nya dibangun. Tapi kalau enggak ya biasa aja. Ya teman-teman biasa gitu. Oke. Kak Firly Virginia, terima kasih sudah mampir ke Warta Kota, sudah berbagi cerita kehidupannya dia dari sebelum kejadian dan sesudahnya. Ini cerita yang menarik sekali. Secara belak-belakan loh. Gue suka banget loh ini. Gak ada yang ditutup-tutupin. Ada beberapa tapi itu memang itu private banget lah, gue tahu gitu. Bagus banget. Tapi semoga ke depan masih bisa terus berkarya ya, maksudnya terus menghibur followersnya yang mungkin melihat Kak Firly dengan penuh macam-macam ya. Karena kan followers kan ada yang turun bisa nambah juga gitu. Iya betul. Semoga karya juga jadi lancar-lancar lah. Amin. Terus berkarya dan tetap semangat Kak Firly. Ya. Pastinya ya, gue secara manusiawi mikir juga nih
maksudnya orang yang terkena kasus ini ya begitulah, pasti dicap negatif setelah bebas dari penjara. Tapi masih nggak sih tuh dapat label gitu kan pastilah, tapi ya udahlah ya, gimana lagi sih. Risih nggak sih tuh dicap artis bisaan, maksudnya cewek bisaan lah ya gitu ya. Ini cewek gampangan lah gitu. Pornografi, bukan pornografi, pornografinya. Bokep. Ya, artis bokep. Cewek bokep lah, cewek bisaan, cewek gampangan. Pada intinya nama itu yang menjadikan saya besar seperti hari ini. Jadi ya sudah biarin aja, mau pusingnya kan. Itu mulut-mulut dia mereka orang. Tapi suatu saat kan orang nggak akan mungkin begitu terus. Pasti ada perubahan. Ya kita lihat aja orang masih begitu atau enggak, itu kembali ke orangnya sendiri yang menilai. Silakan aja. Kita lihat nanti apakah Kak Firly bisa membuktikan bahwa ucapan orang itu nggak melulu ke dia tuh soal negatif aja gitu. Betul. Oke, terima kasih Sobat WK. Sampai jumpa di konten lainnya. Kita doakan untuk Kak Firly Virginia tetap bisa bertahan hidup dengan semua usaha-usaha dan semangat ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke. Aduh.